Vivin dan Olan. Ay, takut banget. Iya, mari. Kita Ini masuk ke nggak ada pertanyaan. musik-musik. Iya. Vivin dan Olan. Kita masuk ke pertanyaan lanjutan. Ya. Menurut kalian seribet apa sih mempersiapkan wedding itu? Kami kan menikah di tahun 2019 ya, 2019 kan Bang. Jadi untungnya itu sebelum pandemi COVID-19 Ya, karena kalau pas pandemi ya. itu bakal lebih ribet lagi. Itu bakal lebih ribet lagi. Benar. Jadi kami di 2019 dan balik lagi kan cewek punya wedding dream. Ya. Nah, waktu itu Bang, sejujurnya aku kayak nggak mau bikin acara wedding yang besar-besaran. Aku bilang sama Olan kayak, Bang kita nikahnya sederhana aja gitu kan. Terus waktu itu Olan bilang, dia bilang gini, maksudnya kayak kamu kan apa ya? Oh, kamu masih ingat ya? Masih Iya. Masih ingat ya? Masih ingat. Jadi kayak jadi dia bilang kamu kan di luar itu kan kamu pernah ikut kompetisi ini itu, kamu pernah jadi putri ini itu, masa kamu nikahnya sederhana aja gitu Yeah. ya. Jadi aku pengen kamu tuh jadi putri juga di wedding kamu, di wedding keren kita ya. gitu kan. Aku kayak aku bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang kayaknya kalau misalnya indoor di dalam ruangan kayaknya kan udah sering nih, kita kan juga ada sering event wedding di indoor gitu kan. Kalau misalnya kita coba outdoor gimana? Nah terus waktu itu kita rencananya mau di mana sih Bang? Apa tuh? Lupa. Taman agrowisata gitulah. Oke. Taman agrowisata. Jadi kita tuh rencananya guys weddingnya tuh di taman agrowisata, dan sempat sharing juga sama Bang Ari gitu kan. Sebagai istilahnya tuh tempat kita berkonsultasi lah, nanya-nanya, dan alhamdulillahnya mungkin itulah udah jalan takdirnya ya. Kayak Bang Ari kayak langsung waktu itu kan Abang merekomendasikan kita Ada beberapa tempat lah. ada tempat yang tergolong baru nih gitu. Iya, Belum benar, terlalu benar, banyak kan Bang. Benar. Kayak terus Abang juga memberikan dengan sangat jelas lah informasi kayak plus minusnya ini kalau di sini, plus minusnya kalau di agrowisata seperti ini. Dan setelah akhirnya kita bincang-bincang kayak oke, kita coba deh di tempat yang Abang rekomendasikan. Dan waktu itu kita datang ke sana, kemudian kita lihat langsung oke, ini bakalan Kita langsung dapat gambaran. langsung ya? dapat gambaran, langsung dapat feel-nya. Langsung dapat feel-nya Bang. Langsung dapat feel-nya, dan di situ aku baru ngeh bahwa ternyata merencanakan pernikahan itu enggak segampang itu. Oke. Lagu. Hah? Lagu itu. Apa tuh? Tak segampang Gampang itu. itu. Oke. Jadi hanya karena itu baru dari lokasi aja. Itu baru dari Itu baru lokasi. Dari lokasi. lokasi aja. Oke. Banyak juga kan mungkin orang yang bingung kayak, oh dia pengennya di hotel ini, tapi ternyata udah penuh tanggal. Iya. Iya. Terpaksa harus cari tempat lain. Benar. Atau mungkin penentuan tanggal aja deh. Dari penentuan tanggal aja itu udah Itu udah ribet sebenarnya. udah dalam artian tuh kita mencari tanggal yang kita nggak ada event. Oh iya. Terus satu lagi tanggal yang keluarga nggak bentrok. Iya. Keluarga lain kan banyak yang kerja juga gitu kan. Benar. Jadi menentukan tanggal itu aja sudah sangat harus effort sih. Iya. Effortnya luar biasa gitu. Iya benar. Ini dulu kan, terus lokasi. Nah kemudian salah satu pertimbangan yang paling besar dalam merencanakan pernikahan itu menurut Vivin adalah juga menentukan vendor-vendor yang tepat. Menentukan vendor-vendor tepat. Jadi selain kita punya gambaran wedding dream yang kita impikan, Iya. kita juga harus bisa memilih vendor yang tepat untuk mewujudkan itu. Benar. Karena memang pada intinya adalah eksekusinya. Yes. Dan kebetulan itulah jalan tadi. Kita ketemu sama Bang Ari di sana. Kebetulannya ya. Memang Yes. ketemu Bang Kebetulannya Ari di ketemunya. sana. Iya. Kita tuh pengen ternyata sama. Jadi Vivin itu pengen yang outdoor gitu sama Bang Ari. Aku juga ingin yang seperti itu. Kita sefrekuensi nih jadi kita, karena pada waktu itu kami tiap minggu kan kami pasti di acara wedding gitu Iya kan. benar karena kalian ini kan pelaku wedding Yes, gitu ya. benar. Pasti sering melihat wedding. Iya.
tiap hari berjibaku dengan wedding gitu. Iya. Pasti punya impian yang menurutku bisa beda dari orang lain ya. Karena pada waktu itu juga bisa dihitung jari orang yang wedding outdoor. Wedding outdoor ya ya. waktu Karena itu ya. kami ingin beda, kami nggak ingin di misalnya kayak di gedung di gimana gitu, kami nggak ingin di gitu, kami ingin di outdoor yang lebih intim, tapi lebih gimana ya, out of the box lah. Benar. Jadi kebetulan di sana kami berjumpa dengan Bang Ari sebagai konsultan kami di sana. Nah, langsung nyambung. Iya, Jadi ketika itu ya Bang Ari menunjukkan lokasi itu, nah, kami langsung langsung dapat feelingnya. Kami dari yang A, kami langsung berpindah ke yang B. Tapi aku nggak nyangka loh teman-teman. Jadi ketika after event, bahkan waktu wedding kalian, itu followersku nambah sampai 6.000. Oh iya. Langsung dalam malam itu 5.000, besoknya jadi 6.000. Aku bilang gokil, aku bilang. Dan aku nggak nyangka ternyata pada masa itu wedding kalian tuh seviral itu. Ya bener, aku nggak nyangka gitu. Makanya selain kami punya beberapa pengantin, tapi wedding kalian tuh menurutku sangat berkesan bagi aku. Sih, bagi aku ya. Nah mungkin pengaruhnya gini juga Bang Ari. Kebetulan karena memang yang datang itu adalah kebanyakan tuh adalah teman-teman kami. Jadi lebih dominan teman-teman kami ketimbang undangan orang tua. Oh iya benar. Karena kan memang kami inginnya private Bang Ari waktu itu. Kami nggak terlalu ramai. Kami ingin intimate pada waktu itu. Buktinya waktu itu kita cuma cetak undangan cuman 300. Tapi yang follow aku bisa sampai 5.000 loh. Kita cetak undangan cuma 300. Yang tersebar itu cuman 100. Masih ada undangannya di rumah sekarang. 100. Nah, itu kadang-kadang event terus jadi nggak sempat menyebar. Yang datang itu 1.200. Oke. Di buku tamu 1.200. Kami juga kaget, wah kok bisa seramai ini, padahal itu ya? yang ngundangnya nggak banyak gitu. Benar. Jadi memang salah satu pengaruhnya kan adalah memang ketika kita ngundang teman-teman kita, tentu teman-teman kita yang update semuanya kan. Ketika teman-teman update, tentunya itu langsung naik event wedding pada waktu itu gitu. Jadi dengan konsep yang berbeda sehingga mungkin orang penasaran juga gitu kan sama ini dekornya siapa gitu kan. Langsung orang langsung nyari karena itu tadi memang niatnya dari awal memang kami ingin yang out of the box. Iya benar. Karena di sini kan di Pekanbaru kebanyakan memang waktu itu di gedung. Benar. Nah, dan pilihan outdoornya terbatas, sangat terbatas di sini. Malah orang mikir waktu itu Bang Ari, ini di mana? Apakah ini di Bandung? Iya benar ya. Benar nggak? Iya. Akad kita buat pagi itu kan berembun ya. Jadi orang nggak mikir itu di Pekanbaru. Iya, ini di mana? Itu ada pohon-pohon. Benar. Itu emang udah jalannya deh Bang sebelum pandemi Bang. Bang Sebelum pandemi ya. Tuh. Aku juga masuk ICU guys. Untung masih dikasih Tuhan umur ini. Ya Allah, bener. Jadi oke, kita balik ke pertanyaan tadi. Brother Olan dan Vivin. Jadi menurut kalian sebenarnya seribet apa sih mengatur wedding itu, ngurusin wedding? Ribet kalau pengennya banyak tapi nggak menemukan vendor yang tepat. Oke. Itu ribet sih. Tapi kalau misalnya pengennya banyak tapi menemukan vendor yang tepat, itu aman. Gitu ya. Itu aman. Berarti kalaupun request banyak tapi ketemu vendor yang tepat, itu aman. Itu aman aja. Dan cocok. Oke. Jadi karena memang kalau misalnya kita punya banyak impian, tentu kita perlu memilih vendor-vendor yang bisa mengakomodir dan mengeksekusi dengan tepat apa yang kita harapkan. Dan menurut aku juga nih Bang Ari, sebagai yang namanya calon pengantin itu kita kenapa aku bilang perlu pilih vendor yang tepat? Karena kita kan akan menjadi raja dan ratu di hari pernikahan kita. Ya, benar. So kita pilih vendor yang bisa meraja dan meratukan kita. Kenapa aku bilang begitu? Karena selain kita sudah melewati itu, kita juga sebagai salah satu vendor juga kita melihat dalam artian kalau misalnya pengantin hanya di apa namanya, ya udah pengantin aja begitu ya kan, duduk gitu, tapi dalam hal
pelayanan dari vendor itu kurang, menurut aku juga gimana gitu. Iya. Jadi ketika vendor-vendor semuanya yang dipilih itu bisa menempatkan pengantin itu sebagai raja dan ratu tadi, tentu kan kita akan mengeluarkan effort yang terbaik nih untuk pengantin. Benar. Tidak menganggap enteng pengantin. Nah, sehingga itulah pentingnya kita memilih vendor-vendor yang tepat sih menurut Vivin. Oke. Gitu. Jadi seribet apapun keinginan kita, kalau dihandle oleh vendor yang tepat, insya Allah akan bisa diwujudkan. Benar. Tapi memang kalau aku secara pribadi sih sebenarnya banyak dengerin curhatan teman-teman di luaran sana yang memang mereka tidak happy dan tidak sesukacita itu setelah acara weddingnya. Bahkan aku juga salah satunya. Iya benar. Oh ya, akan aku yang ngisi acara Bang Ari. Bener. Tapi jangan kita sebut vendornya siapa gitu. Oke. Tapi itu tadi faktanya, karena memang ekspektasi kami kepada pernikahan kami seperti ini, tapi realitanya begini kan, itu jadi bagian dari Eksekusi berarti. Eksekusi di lapangannya tidak seperti yang dibicarakan berarti. Itu juga sering kita ketemu hal-hal seperti itu kan. Dan satu lagi dari kecuali maksudnya tuh selain vendor yang tepat tadi kata Vivin, menurut aku Bang Hari waktu sih. Waktu mempersiapkannya sih. Oke. Menurut aku, karena kita mau wedding pasti mau kita itu banyak. Kita ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu. Nggak mungkin itu tuh dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Benar. Karena mempersiapkan wedding itu ribet. Ribetnya itu ya banyak, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Justru yang lebih membuat itu ribet adalah yang kecil-kecilnya ini, yang kita nggak terduga. Yang nggak terduga itu banyak banget. Makin menjelang hari ya itu makin banyak. Makin banyak. Yang nggak keduga ya. Yang nggak keduga. Benar. Jadi makanya aku bilang waktu sih, karena kita masih bisa punya spare waktu. Kalau ini belum dipersiapkan ternyata. Masih ada waktu untuk itu. Jangan sampai besoknya kita nikah, aduh ini gimana, ini belum ada gitu. Setidaknya dengan kita men-spare waktu yang lebih, kita bisa mempersiapkannya lebih matang. Benar. Kalau menurut Vivin dan Ohlan nih, berapa bulan sih sebenarnya idealnya untuk mempersiapkan wedding itu? Kalau menurut aku Bang Ari itu idealnya minimal ya 6 bulan sebelum hari H. Lebih dari itu lebih bagus. Kadang ada yang pengantin itu, kadang kita sebagai vendor ini 1 tahun sebelumnya udah booking. Iya benar. Benar Bang Ari ya. Benar. Aku bahkan sampai ketemu beberapa pengantin yang booking itu 2 tahun. Ya. Bener. Kalian ingat nggak ya? Ada satu pengantin kita namanya Nisa dan Vian. Iya. Ingat ya? Yang meritnya di Pangeran ya? Pangeran. Itu aku ketika dealing sama kami juga agak kaget awalnya. Si Nisa ngomong gini, Bang Hari, aku tuh pengen sebenarnya salah satu wedding dream aku, karena kalau wedding dream tuh lebih banyak ke perempuan ya, brother ya. Benar. Jadi dia ngomong gini, Bang Hari, aku tuh punya cita-cita di pernikahan aku, itu yang MC adalah Vivin, dan yang main musiknya itu adalah Ohlan. Bener. Dan aku bilang, Nisa, jangan khawatir, Vivin, Ohlan itu adalah tandeman kami. Kami biasa memang bekerja sama mereka. Tapi yang uniknya, ketika tanggal yang dia mau, Vivin, Ohlan pada isi. Bayangkan guys, Vivin, Ohlan pada isi. Akhirnya hotel pun ikut mundur dengan jadwal kami. Dekor pun ikut mundur. Yang penting vendornya tetap Vivin dan Ohlan. Terima kasih. Bayangkan. Nisa dan Vian. Terima kasih Nisa dan Vian. Iya kan? Iya benar. Itu bagian dari salah satu wedding dream loh. Iya betul. Dan itu juga dia booking udah setahun loh jaraknya. Iya kan? 1 tahun untuk dapatin vendor-vendor yang dia mau. Betul. Dan akhirnya sampai sekarang kita jadi keluarga sama dia. Betul. Alhamdulillah. Aku ingat banget tuh dia ngomong di weddingnya dia. Iya, benar. Terus aku bilang kita merasa sangat terhormat sekali. Terima kasih Nisa dan Vian. Iya, karena itu tadi aku bilang, jadi kayak kata Bang Ohlan tadi, sebenarnya wedding itu kan nggak segampang tiba-tiba nentuin tanggal. Yes, betul. Bener ya, nggak tiba-tiba nentuin vendor. Aku maunya si A, mau si B, si C. Betul.
Bahkan ketika kalian punya duit pun, Yes. ya, ketika kalian punya duit pun, misalnya calon pengantin punya duit, tapi ketika dia telat booking juga vendor nggak Yes, bisa. benar, dia. benar. Benar nggak? Karena memang vendor tentu mendahulukan siapa yang duluan booking. Betul. Bang. Iya, benar-benar. Jadi nggak mungkin sebulan sebelumnya atau misalnya 2 bulan gitu kan. Kalau misalnya tanggal vendornya udah bentrok ya nggak akan mungkin ditinggalin sama vendor ini. Iya, walaupun kita bayar 2 kali lipat. Iya, Karena itu adalah etika kita sebagai vendor, benar Bang Ari ya. Benar. Walaupun kita akan dibayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, tentu kita akan mendahulukan siapa yang booking kita. Benar. Makanya selain kita mempersiapkan itu, kita juga mempersiapkan vendor tadi. Makanya aku bilang tadi minimal 6 bulan lah. Kalau bisa lebih lama daripada itu, kita udah booking vendornya duluan. Iya, benar. Jadi biar aman, udah aman nih vendor-vendornya, baru kita yang lain kayak yang kecil-kecil. Tuh gitu. catat tuh pengantin tuh, calon pengantin ya. Karena kalau kata Bang Olan itu minimal bookingnya 6 bulan. Kalau aku juga bilangnya minimal 6 sampai 10 bulan bahkan. Yes, bahkan setelah pandemi ini juga makin gendut Iya. jadwal orang wedding. Makanya nggak bisa kita tiba-tiba mau merit nentuin vendor, belum tentu vendornya kosong tanggalnya. Mungkin bisa, tapi mungkin nggak sesuai dengan yang diinginkan. benar, Jadi tidak sesuai kayak, ekspektasi. Ya Benar. udah ada ini Iya, gitu. benar, Jadi benar. dalam waktu sebulan, ya berarti kan dalam artian Bisa. pilihannya jadi semakin terbatas. Iya. Ketika makin panjang jarak waktu persiapannya, pilihannya jauh lebih banyak. Benar. Dan waktu persiapannya juga lebih banyak gitu Iya. kan. Mau kita mau bahas temanya apa, mau bahas ininya gimana. Bisa dalam 1 bulan, hamin seminggu pun bisa gitu. Benar, Bisa, tapi ya begitu. Benar. Tapi ya tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai apa yang kita mau, pastinya itu udah pasti. Iya, benar. Misalnya kita mau yang A, tentu jadinya kita dapat yang C gitu misalnya begitu. Jadi ini pembelajaran ya buat benar. para calon pengantin gitu ya. Betul. Waktu kami wedding di resepsi itu, kami tuh nggak pernah terfikir akan ada entrance Olan nyanyi. Oke. Olan nyanyi dari tangga. Iya, aku nyanyi loh dari Olan depan. nyanyi dari depan, terus Iya. aku turun dari tangga. Benar. Itu nggak kebayang. Dan itu sempat yang viral Viral. itu. Di hari pernikahan itu apa sih yang kalian cari? Apakah kemewahannya, ataukah glamornya, atau mungkin pengen pamer? Menurut kalian apa? Berat ya. Berat pertanyaan Bang Ari. Jadi menikah itu bukan perkara mahalnya, tapi berkesan atau tidaknya. Benar ya? Benar.